Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Ustadz, kebetulan sebelum Ustadz meranjak eh, keluar dari studio kami, ini kebetulan ada pertanyaan Iya, iya. dari pendengar kita. Iya. Ada sekitar 2 pertanyaan Ustadz, tapi satu-satu dulu kita bacakan. Iya. Mungkin kami belum bisa sebutkan nama dulu. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Kami tampilin ya Ustadz ya di Iya, boleh. layar kita. Nah, ini pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ke pertanyaannya, bagaimana zikir yang baik Ustadz? Nah, jadi semoga jawaban dari Ustadz nanti bisa memberikan suatu keterangan yang pastinya bermanfaat untuk pendengar kita. Mohon jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penanya, ini pertanyaan yang bagus nih pada penanya. Tadi namanya siapa itu? Gak ditancumkan namanya ya? Ya, namanya belum bisa kita sebutkan karena iya. orangnya belum kita tanyai. Iya. Baik. Pertanyaannya bagaimana zikir yang baik? Ya, berkenaan dengan tausiah sebelumnya kita sampaikan. Ini sangat menarik dari pertanyaan ini. Bagaimana zikir yang baik? Tentu menghasilkan yang baik pula. Ada beberapa metode berzikir yang baik dan benar sebenarnya, yang baik dan benar. Kadangkala kita berzikir hanya menyebut nama Allah, seperti setelah sholat itu ada namanya tasbih, tahmid, takbir. Ini yang selalu kita ucapkan. Ini apakah baik atau tidak? Ini juga baik. Tetapi di dalam penyebutan zikir ini bukan sekedar lisan, tetapi batin juga ikut berzikir. Nah, maka dalam hidup kita ini ada namanya rohani, jasmani dan rohani. Nah, tatkala kita berzikir yang biasa ini, yang awam kita dengar ini, saya kira ini zikirnya hanya jasmani, rohaninya belum tentu berzikir. Nah, bagaimana zikir yang baik itu? Zikir tatkala rohaninya juga ikut berzikir. Maka oleh sebab itu di dalam bertariqah itu ada namanya kafiat zikir. Ada kafiatnya. Nah, kalau saya sampaikan di sini tentu panjang nih jawabannya. Ada beberapa kafiat dalam berzikir, ya. Tentunya dalam kafiatnya itu 1, 2, bla sampai seterusnya, baru kita mulailah berzikir, menyebut nama Allah. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, wazkur rabbaka fi nafsik, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu, di dalam hatimu. Nah, ketika kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, kadangkala jamaah, ya mohon maaf, ketika dalam sholat berzikir itu kadang maaf cakapnya pandangannya entah kemana, tidak dia lihat cara berzikir yang benar dan baik tadi. Maka berzikir bukan sekedar jasmani, tapi rohaninya juga ikut berzikir. Maka disebut fi nafsik, di dalam dirimu, di dalam firman Allah itu, bukan pada dirimu. Ketika kalimat di dalam, maka ada sesuatu di dalam itu siapa? Berarti ruh kita. Ada ketimpangan ketika kita berzikir hanya jasmani saja atau lisan saja tanpa dibarengi dengan roh kita. Inilah zikir yang sia-sia. Bagaimana caranya? Maka bergurulah pada guru yang mursyid, yang tentunya dibimbing dunia akhirat, lahir dan batin. Nah, berzikir yang baik itu tentunya kalau kita berzikir itu menyebut.
Tapi ada satu lagi tingkatannya muraqabah. Nah, muraqabah ini kita tidak menyebut, tetapi kita melihat sesuatu yang Allah ciptakan. Bukan Allah misalnya ciptakan sebatang pohon. Katakanlah pohon pisang. Nah, pohon pisang ini kita tanam, kemudian kita pupuk. Kira-kira siapa nih yang menumbuhkan ini? Apakah kita yang mupuk atau kita yang menanam? Tentunya di balik pohon itu ada Allah. Nah, ini juga termasuk dengan orang yang berzikir yang disebut dengan zikir muraqabah, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dimanapun kita berada, maka saat sekarang juga kita bisa berzikir. Allah melihat kita, Allah mendengar perkataan kita, atau kalau bahasa yang keren sekarang ini muraqabah itu adalah CCTV, bahwa ketika kita beraktivitas baik kesendirian maupun di orang banyak, Allah pasti melihat. Maka tatkala kita ingat, ada Allah nih. Itu juga bagian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gampang sekali zikir yang disebut tadi, yang rohani, jasmani dan rohani. Zikir yang senantiasa di balik semua yang ada di dunia ini, semuanya adalah peran Allah Subhanahu wa taala. Melihat pemandangan yang luar biasa, yang menakjubkan, teringat kita, ini adalah ciptaan Allah. Ingat kita dengan Sang Khalik. Itu bagian daripada berzikir. Yang ketiga adalah musyahadah. Musyahadah ini bukan lagi sekedar kita, tapi sudah yang tentunya saling melihat, ya, bermusyahadah, bersaksi, menyaksikan dan saling menyaksikan satu dengan yang lainnya. Maka tatkala ketika kita sudah bermusyahadah, Masya Allah, bisa mukasyafah, mukabalah, mukasyafah, kapaha, fanafillah, dan baqobillah. Maka ketika kita berzikir yang baik itu, tentunya mari kita belajar pada guru yang mursyid, yang senantiasa akan dituntun zikir itu. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bukan sekedar zikir, tapi ingat, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya katakan, maka hati menjadi tenang. Tapi hati zikir yang bagaimana? Inilah sebuah pertanyaan yang ditanyakan tadi, bagaimana zikir yang baik? Zikir ada bagian 3 tingkat. Pertama tadi zikir yang disebut dengan mujahadah dan dengan riyadhah dan mujahadah, disebut nama Allah itu hati kita dengan kafiatnya. Yang kedua zikir dengan muraqabah, dan yang ketiga zikir yang musyahadah. Demikian pertanyaan yang luar biasa ini. Masya Allah, semoga terjawab pertanyaan tadi. Itu termasuk mewakili dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita yang lain. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan berikutnya, mana tadi ya pertanyaannya, saya coba cari sebentar Ustadz. Nah ini Ustadz, jadi kita ketahui bahwasanya kita sering melihat orang melakukan ini Ustadz, melakukan kegiatan bersedekah Ustadz. Iya. Jadi sedekah ini yang kita ketahui kan sebenarnya banyak Ustadz, tapi mungkin sebagian dari kita kurang memahami bagian-bagian dari sedekah itu sendiri. Nah ini pertanyaannya Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sedekah itu sedekah apa saja sih Ustadz? Jadi itu singkatnya, saya copy paste ke sini Ustadz. Ya.
Jadi artinya mungkin pertanyaan itu mempertanyakan jenis-jenis sedekah itu dan sedekah yang baik itu mungkin yang bagaimana gitu kan Ustadz bagian-bagiannya. Mohon untuk pencerahannya Ustadz. Ya, baik. Kita jawab dari pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz. Katanya waalaikumsalam warahmah. Pertanyaannya, sedekah itu sedekah apa saja? Nah, kita ingat bahwa ada hadis Nabi katakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Sadaqatun jariyah wa ilmu tunfa'u bih la waladun soleh yud'alah." Jika meninggal anak Adam itu ada tiga perkara yang tidak akan hilang. Yang pertama sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi tetap mengalir sedekahnya. Kemudian al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga waladun soleh yud'alah, yaitu anak yang soleh senantiasa mendoakan kedua orang tua. Jadi sedekah apa saja atau sedekah itu sedekah apa saja? Banyak cara bersedekah. Kita ingat bahwa ada sebuah untaian dalam mahfuzat ketika kita dulu belajar di pesantren, as-sadaqatu at-tabassum huwas sadaqah. Bahkan seminim-minimnya senyum itu juga sedekah. Senyum, tapi kalau banyak senyum lain pula ceritanya. Ketika kita melihat seseorang bertatapan kemudian kita senyum, dan orang yang melihat kita hatinya senang dengan senyuman kita, itu juga bagian dari sedekah yang paling kecil daripada sedekah. Nah, apa saja sedekah itu? Banyak. Di antaranya sedekah itu baik berbentuk barang atau benda, baik itu sedekah berbentuk waktu, tenaga. Maka semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tentunya fasilitas ini dapat kita manfaatkan dan kita berikan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada sedekah. Sama dengan bersyukur tadi. Bersyukur adalah menggunakan segala aktivitas yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dengan baik dan benar. Itu adalah sebenar-benar bersyukur. Ini kadang-kala tidak, ketika Allah berikan kepada kita fasilitas dalam hidup ini, kadang-kadang maaf cakapnya sedikit harta udah kita poya dan kita pergunakan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita sedekahkan, inilah bagian dari sedekah yang senantiasa ini akan mengalir. Contoh kecil, ada sebuah organisasi visi dan misinya adalah untuk syiar sedekah misalnya. Organisasi ini juga adalah bagian mediator yang mengajak manusia yang senantiasa turut bersedekah. Kadangkala di dalam menghadapi atau mengajak ini penuh dengan rintangan dan cobaan. Itu biasa. Ingat ketika Umar bin Khattab pada masa zaman Rasulullah SAW, ketika para orang umat Islam ketika itu yang tidak mau mengeluarkan zakat, Umar langsung mendatangi ke satu rumah door to door dengan membawa pedangnya. Jikalau tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka pedang Umar akan berbicara. Seluruh umat Islam ketika itu mengeluarkan zakatnya sesuai hisabnya, maka ketika itu tidak ada orang miskin pada zaman itu oleh Umar bin Khattab, bahwa semuanya mengeluarkan zakat dan hasil zakat ini disalurkan kepada mustahak. Maka ketika itu
Tak ada orang miskin, semuanya kaya. Ah. Maka kembali kita kepada sedekah. Sedekah ini kelihatannya sangat sederhana, diucapkan sangat mudah, tetapi sedikit bertolak belakang daripada hati kita. Ketika ingin kita bersedekah dalam hati, lalu ada godaan lainnya. Nggak usah, sebagainya. Maka ketika hati nurani kita yang baik tadi ingin berbicara mau sedekah, jangan sekali-kali kita tunda, tapi mari langsung kita berikan. Bagaimana hadis Nabi katakan, al-yadul ulya khairub minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh sebab itu, kita nggak usah berpikir apa yang mau kita sedekahkan, tapi bagaimana kita ciptakan kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita yang senantiasa sedekah ini bukan suatu yang sulit, tetapi sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi buat kita. Sebagaimana kita lihat ketika di bulan Ramadan di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, itu sangat luar biasa para pensedekah mencari orang yang menerima sedekah. Ini maaf sedikit agak cerita tentang daerah Arab Saudi sana. Mereka itu dicari orang, diupah orang ini untuk mencari orang yang menerima yang akan disedekahkan ini. Sangat sulitnya untuk menerima sedekahan dari orang. Maka oleh sebab itu bahkan digaji orang yang mencari sedekah tadi. Nah, kalau sudah dapat ada sekian rial dikasih oleh orang Arab ini. Dan bahkan ketika orang yang mencari ini main tarik aja, ayo sini. Ini ada bingkisan, katakanlah sembako dan lain sebagainya akan disedekahkan oleh orang yang mengerti makna daripada sedekah yang sangat luar biasa. Pada hakikatnya ketika kita bersedekah satu, itu di balik yang satu tadi ternyata 10 yang datang. Jadi kita ini tidak terbalik. Kita berpikir ketika yang satu kita sedekahkan hilang semua. Padahal tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam sebuah firman-Nya, ketika di alam kubur manusia akan disiksa dan mereka ingin kembali hidup di dunia walaupun sedetik, apa yang mereka lakukan? Yaitu ingin bersedekah. Maka oleh sebab itu tak usah kita ragu-ragu dalam bersedekah. Ini kalau di Rokan Hilir kita kenal sumber ya. Ini sangat luar biasa, saya berikan apresiasi kepada pengurus sumber yang mana mereka ini mencari donatur-donatur dari pelosok-pelosok kecamatan, bahkan mereka bisa menciptakan yang namanya rumah layak uni. Kemudian mereka jadikan daripada hasil daripada ini dari sedekah itu sembako dan lain sebagainya diberikan kepada yang mustahak menerimanya. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala, walaupun organisasi ini tidak pernah memberikan, katakan begitu, melalui orang, tapi dia sebagai mediator untuk mensedekahkan, menyampaikan sedekah orang kepada yang berhak. Ini juga jauh lebih baik ketika kita ingat Umar bin Khattab pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu orang yang sangat sulit mengeluarkan zakat, lalu beliau datang rumah ke rumah membawa pedangnya. Dengan itu semuanya pada ketakutan dan seluruh mengeluarkan zakat fitrahnya atau zakat malnya, dan seluruh zakat hasilnya tadi dibagikan kepada masyarakat atau umat Islam ketika itu. Bahwa dalam ceritanya tidak ada yang miskin, semuanya kaya raya, sangat sederhana. Maka mari ketika kita umat Islam mudah sekali untuk membayar pajak, bagaimana dengan sedekah kita? Ingat bahwa
sedekah ini sangat luar biasa, pekerjaan yang sangat mulia, sehingga kita mudah-mudahan nantinya termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa dermawan dan mau mengulurkan tangan bersedekah kepada siapa saja. Demikian pertanyaannya. Masya Allah, luar Ya. biasa Ustadz. Ya. Semoga ini bermanfaat Ya. dan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita. Dan kami harapkan Ustadz di lain waktu bisa kembali melakukan tausiah-tausiah Insyaallah. untuk saudara-saudara kita yang tentunya semoga tausiah ini memberikan banyak manfaat bagi saudara-saudara kita. Amin, amin. Baik pendengar dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan di lain waktu kami akan menyajikan tausiah-tausiah yang seperti ini, mungkin dengan konsep-konsep yang lebih mendalam lagi agar kita semua mendapatkan manfaat dari tausiah tersebut. Kami Ya, amin. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.